Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu buat teman-teman. Pada kesempatan pagi ini saya berada di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Saat ini saya sedang ziarah ke makam dari Sunan Katong. Sunan Katong, menurut sejarah, beliau adalah tokoh berdirinya dari kota Kendal, Kaliwungu. Adapun tentang cerita dari Sunan Katong nanti akan saya sampaikan lewat video saya. Selain berjasa dalam penyebaran agama Islam di Kaliwungu, Sunan Katong juga menorehkan sejarah akan nama Kadipaten Kaliwungu. Sunan Katong sangat masyhur sebagai orang yang pertama kali membabat tanah di Kaliwungu. Beliau juga yang memberikan nama daerah ini dengan nama Kaliwungu. Menurut sejarah, Sunan Katong dulunya diutus oleh kakeknya yang bernama Bathara Katong yang berada di Ponorogo. Beliau diutus membantu Sunan Pandan Arang yang menyebarkan agama Islam yang berada di daerah Semarang pada waktu itu. Sunan Katong pun mendatangi Sunan Pandan Arang untuk minta perintah. Lalu kemudian oleh Sunan Pandan Arang, Sunan Katong diberi wilayah sebelah barat. Akhirnya beliau ke barat berdakwah dan mengajarkan syariat Islam. Dan daerah itulah yang sekarang bernama Kaliwungu. Di sini tempat makam Sunan Katong. Jadi saya sudah habis ziarah. Makam dari Sunan Katong ini berada di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Adapun komplek makam ini sering disebut dengan Astana Kuntul Ngelayang atau Kuntul Melayang. Karena bila dilihat secara cermat, maka komplek makam ini berbentuk seperti burung kuntul melayang di udara. Adapun mengenai asal-usul nama Kaliwungu, ada banyak cerita, yaitu saat Sunan Katong beristirahat di tepi sungai Sairan, disitulah terdapat banyak pohon wungu yang mengarah ke sungai. Saat itulah muncul ide untuk memberi nama tempat itu dengan nama Kaliwungu. Juga ada lain cerita yang mengatakan bahwa adanya kisah tentang perseteruan atau pertikaian antara Sunan Katong dan Empu Pakuwojo. Empu Pakuwojo itu sebagai murid juga sebagai musuh dari Sunan Katong itu sendiri. Di dalam pertikaian atau peperangan antara Sunan Katong dengan Empu Pakuwojo, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Beliau berdua sama-sama mati dan sama-sama meninggal dunia.
keduanya saling tusuk-menusuk dengan pusakanya beliau masing-masing, sehingga darahnya masuk ke sungai, yaitu Sungai Sarean, dan menjadikan airnya itu berubah menjadi ungu. Ini adalah makam dari Sunan Katong yang berada di dalam sebuah bangunan dari kayu. Dan di dalam ini terdapat dua makam. Yang satu makam dari Sunan Katong, dan yang satu lagi kemungkinan ini makam dari istri Sunan Katong. Adapun makam dari Empu Pakuwojo, lokasinya tidak jauh dari makam Sunan Katong. Setelah dari makam Sunan Katong, sekarang saya ganti untuk melihat makam yang letaknya berada di bawah makam Sunan Katong. Adapun menurut juru kunci, makam yang terletak di luar atau di bawah makam Sunan Katong ini adalah makam para juru kunci yang terdahulu. Jadi juru kunci terdahulu diizinkan atau diperbolehkan untuk dimakamkan di komplek Astana Guntul Nglayang ini. Oke teman-teman, dari Seniman Lawas Channel, demikian cerita singkat tentang makam Sunan Katong yang berada di Astana Guntul Nglayang. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa teman-teman dukung selalu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya.